Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan, masih di bab 1. Jika sebelumnya kita membahas bilangan bulat ya. Jadi di sini yang akan kita bahas dulu adalah mengenai menyatakan bilangan pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, jenis-jenis pecahan, kemudian mengubah pecahan. Nah, kita langsung aja yang pertama. Menyatakan bilangan pecahan. Nah, di sini ada 3 contoh gambar, bisa kalian lihat. Ada persegi dibagi menjadi 4 bagian, kemudian diarsir 1, sehingga dapat dinyatakan menjadi 1/4 bagian. Nah, dari yang diarsir itu ya. Nah, sama contohnya untuk yang persegi panjang dan lingkaran. Kemudian kita lanjut. Pecahan senilai. Nah, apa itu pecahan senilai? Yaitu pecahan-pecahan yang bernilai sama. Nah, di sini untuk mencari pecahan senilai kita bisa mengalihkan pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama, atau dengan membagi pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya di sini 2/3. Nah, kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya 4/6. Kemudian 2/3 lagi kita kalikan dengan 5, maka hasilnya 10/15. Nah, sehingga dua pecahan senilai yang senilai dengan 2/3 kita peroleh 4/6, 10/15. Nah, sebenarnya banyak sekali pecahan-pecahan yang senilai dengan 2/3, karena di soal hanya minta 2, jadi cukup kita cari 2 saja. Kemudian yang ketiga yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan di sini kurang lebih sama seperti mencari pecahan senilai tadi ya. Di sini kita dapat menyederhanakan bilangan pecahan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut dengan bilangan yang sama, bisa berulang-ulang jika belum terbentuk bentuk yang paling sederhana ya. Jadi suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Nah, ini kan misalkan 4/8 disederhanakan dibagi dengan 2, diperoleh 2/4, dibagi dengan 2, maka dapat 1/2. Nah, 1/2 sudah bentuk yang paling sederhana. Sama dengan 12/54 diperoleh bentuk sederhananya menjadi 2/9. Jadi di sini menyederhanakan, kita mencari cara yang lebih mudah bisa dengan bagi 2 dulu. Jika kedua pembilang dengan penyebutnya tidak bisa dibagi 2, kita coba bagi 3, bagi 4 dan seterusnya. Jadi dicoba-coba saja ya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis pecahan. Nah, di sini ada pecahan murni ya, ada pecahan murni. Nah, pecahan murni itu pecahan dengan pembilang lebih kecil daripada penyebut. Kemudian pecahan tidak murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kemudian ada namanya pecahan campuran. Nah, pecahan campuran yaitu pecahan yang memuat bilangan bulat, memuat juga bilangan pecahan, sehingga disebut dengan pecahan campuran. Contohnya 1/4. Nah, 1 adalah bilangan bulat, 1/4-nya bilangan pecahan. 2 1/3. Nah, 2 bilangan bulat, sementara 1/3-nya adalah bilangan pecahan. Kemudian bilangan desimal. Nah, bilangan desimal biasanya ada angka setelah tanda koma biasanya. Nah, di sini bilangan desimal 0,1, kemudian 1,32, 0,562. Nah, di sini cara membacanya bukan misalkan ini ya 1,32, bukan seperti itu, tapi dibaca satu persatu untuk bilangan desimal. 1,32. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut persen. Nah, persen artinya 1/100 ya. Jadi 10% diubah menjadi 10/100 dan seterusnya. Kemudian per mil. Nah, bedanya tambahin 0 aja 1. Nah, berarti jika tadi persen 1/100, maka per mil adalah 1/1000. Nah, contohnya di sini 10 per mil. Nah, diubah menjadi pecahan biasa menjadi 10/1000. Baik, kita lanjut lagi.
Baik, untuk selanjutnya mengubah pecahan. Nah, mengubah pecahan misalkan di sini 9/2. Nah, akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya adalah dengan mengubah bilangan 9, pembilangnya itu ya, menjadi bentuk penjumlahan dua bilangan. Salah satunya bisa membagi dua atau membagi penyebutnya. Nah, di sini 9 diubah menjadi 8 tambah 1, kemudian dipisah satu persatu, 8/2, 1/2, sehingga diperoleh 4 ditambah 1/2. Kemudian tanda tambah itu tidak usah ditulis, hasil akhirnya jadi 4 1/2. Kemudian cara mengubah pecahan 9/2 menjadi desimal. Nah, bisa dengan cara pembagian bersusun, kemudian dengan cara mengalihkan pembilang dengan penyebutnya menjadi penyebut 10 ya, tergantung pecahan yang mau kita ubah ya, bisa menjadi penyebut 100, 1000 dan seterusnya. Di sini agar penyebutnya menjadi penyebut 10, maka pembilang dengan penyebutnya dikalikan dengan 5 sehingga 45/10. Nah, jika 45/10 artinya jika satu angka belakang koma ya, kalau 10 jika 100 maka ada dua angka di belakang koma dan seterusnya. Jika 1000 berarti akan ada 3 angka di belakang koma. Kemudian mengubah jadi persen. Nah, mengubah menjadi persen, 9/2 dikalikan dengan 100%. Nah, 9 dikali 100 bagi 2 450. Kemudian tanda persennya tinggal diikuti di belakangnya, ditulis kembali. Sama dengan per mil ya. Nah, per mil seperti ini, dikalikan dengan 1000 per mil. Baik, kita lanjut lagi di sini. Pada pembagian cara bersusun, jika hasil pembagian antara pembilang dan penyebutnya berupa bilangan desimal berulang, hasil pembagian tersebut dapat dibulatkan. Nah, ini kembali kita mengingat lagi pelajaran kalian di sekolah dasar, cara membulatkan bilangan desimal. Nah, jadi tergantung kita mau membulatkan sampai berapa angka di belakang koma. Misalkan di sini ada 0,5367. Nah, berarti ada 4 angka di belakang koma. Mau dibulatkan sampai berapa? Nah, di sini ke per 100 terdekat, bulatkan 0,5367 ke per 100-an terdekat. Nah, artinya sampai 2 desimal atau dengan disebut juga dengan 2 angka di belakang koma. Jadi bahasanya ada 3 di sini ya, per 100-an terdekat. Nah, bisa juga disebut dengan sampai 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Nah, di sini kita perhatikan jika 2 angka di belakang koma, maka kita harus perhatikan bilangan yang ketiga. Nah, contohnya 5367. Berarti angka yang pertama di belakang koma 5, angka kedua 3, angka ketiganya 6, angka keempatnya 7. Jadi karena ingin mengubah menjadi 2 angka di belakang koma, berarti kita perhatikan yang ketiga. Nah, berarti angka 6. Nah, jika yang ketiga ini syaratnya ada di dalam kotak ini ya, bukan ini nilai tempatnya. Jika kurang dari 5 atau lebih dari 5, maka angka yang di depannya bila kurang dari 5 maka angka depannya tetap. Apabila lebih dari 5, angka di belakangnya di depannya bertambah 1. Nah, ternyata ini angka yang ketiga adalah 6, maka menjadi 3-nya bertambah 1 menjadi 0,54. Kemudian nah, misalkan ingin mengubah lagi contoh di bawah ini. Nah, bulatkan 0,761432. Nah, ada berapa itu? Ada 6 angka di belakang koma. Nah, diminta ke per seribuan terdekat, berarti hanya sampai 3 desimal, 3 angka di belakang koma. Berarti kan perhatikan kita angka yang keempat. Oh, ini kebetulan angkanya 4 sendiri ya. Nah, berarti 4 kurang dari 5, maka angka di depannya tetap ya. Jadi 0,761, tidak menjadi 0,762 karena angka keempatnya itu yaitu 4 kurang dari 5. Nah, selanjutnya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya di sini dibalik ya. Tadi kalau yang tadi pecahan biasa jadi pecahan campuran, nah sekarang ini campuran jadi biasa.
Caranya di sini dengan mengubah menjadi penjumlahan 2 tambah 3/4, 3/4 diubah menjadi pecahan biasa, 2 ditambah 3/4, kemudian disamakan penyebutnya 8/4 ditambah 3/4 jadinya 11/4. Nah kalau ibu lebih suka ini cara kedua, lebih simpel. Misalkan di sini bilangan bulatnya 2, kemudian pecahannya 3/4, kalikan 2 dengan 4, artinya pembilangan bulatnya dikalikan dengan penyebutnya, kemudian ditambah dengan pembilang. 2 dikali 4 8, ditambah 3 pembilangnya berarti 11/4. Nah kalau ibu lebih menyukai cara kedua ini ya. Nah, kemudian mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah ini seperti yang contoh tadi di jenis-jenis pecahan. 0,25 berarti kita ubah menjadi 25/100 karena ada 2 angka di belakang koma ya. Jadi kemudian tinggal disederhanakan. Cara menyederhanakan sudah tadi kita pelajari, kita bahas. Kemudian 2,6. Nah berarti kan hanya 1 angka di belakang koma, berarti 1/10 menjadi 26/10. Nah tinggal disederhanakan seperti biasa, kemudian diubah menjadi pecahan campuran. Nah mengubah pecahan campuran itu hanya untuk bilangan yang tidak murni ya, untuk bilangan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini 13/5 hasil penyederhanaannya, maka diubah lagi menjadi pecahan campuran. Nah. Kemudian mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah sama seperti tadi, 5% menjadi 5/100. Nah, tinggal disederhanakan. 6%. Nah, begitu juga dengan per milnya ya, sama. Nah, contoh di sini. Ada contoh 2. Nah, contoh 2, sebuah kantong berisi 50 kelereng. Nah, kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir dan 12 Doni 12 butir dan sisanya diambil Rio. Berapa persen kelereng yang diambil oleh Rio? Nah kita hitung dulu dari keseluruhan 50, kemudian yang diambil oleh Rio adalah 22 butir, yang diminta adalah bentuk persen. Nah maka tinggal kita kalikan 22/50 dikali dengan 100%, maka hasilnya di sini 44%. Untuk kali ini tentang bilangan pecahan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke membandingkan bilangan pecahan pada video selanjutnya. Ini sampai di sini dulu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.